Presentasi modul ajar. Diah Ayu Suciati, PJSD 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Suciati dari PGSD 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang telah saya buat sebagai tugas dari ujian tengah semester mata pelajaran pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Baik, langsung saja kita mulai saja. Modul ajar kurikulum merdeka, mata pelajarannya tentang IPAS, yaitu tentang memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Untuk identitas dan informasi umumnya sendiri, penyusunnya adalah saya sendiri, Diah Suciati, untuk jenjangnya SD, fase B kelas 4, mata pelajarannya IPAS, elemennya yaitu menyimak, melihat, dan mendengar. Untuk capaian pembelajarannya, pada fase B peserta didik diperkenalkan dengan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, serta mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Untuk kompetensi awalnya sendiri, yaitu peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dalam bentuk gambar, serta mendeskripsikan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Untuk alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau sama dengan 2 kali 35 menit. Kemudian profil pelajar Pancasilanya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, serta gotong royong. Target peserta didiknya adalah peserta didik reguler, mode pembelajarannya yaitu tatap muka, pendekatan pembelajarannya yaitu developmentally appropriate practice, karena saya menggunakan sumber belajarnya dari lingkungan sekitar peserta didik yaitu tumbuhan hidup. Kemudian student center approach, karena di sini nanti ada proyeknya berupa tugas kelompok, jadi pendekatannya adalah menggunakan student center approach. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, serta pembelajaran berbasis proyek. Untuk sarana prasarananya ada ruang kelas, meja kursi, dan papan tulis. Kemudian sarananya, nah di sini saya memilih bahan ajar yaitu buku paket dari sekolah, kemudian materi dengan menggunakan media Word Wall, kemudian LCD proyektor, LKPD, kertas folio bergaris, lem kertas, gunting, pewarna, serta sumber belajarnya ada lembar kerja peserta didik, modul pendamping siswa, tanaman hidup sebagai media pembelajaran, kemudian selain ada tanaman hidup juga ada materinya dengan menggunakan media Word Wall. Untuk langkah-langkah pembelajarannya yaitu tujuan pembelajarannya menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat, kemudian mendeskripsikan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. 3. Membuat mind mapping yang berhubungan dengan fungsi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, serta yang terakhir adalah mempresentasikan hasil mind mapping yang berhubungan dengan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran hariannya adalah peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan benar, kemudian peserta didik mampu menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dengan benar, kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu membuat mind mapping yang berhubungan dengan bagian-bagian serta fungsi tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu mempresentasikan hal yang berkaitan dengan mind mapping yang berhubungan dengan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian langsung saja ke pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa yang kalian lihat pada tumbuhan yang dipegang guru? Kemudian menurut kalian apa yang terjadi pada tumbuhan tersebut jika akarnya menghilang? Kemudian untuk rencana asesmennya untuk tujuan pembelajaran yang poin 1 yaitu peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dengan tepat, yaitu saya mengambil ranahnya tadi adalah kognitif, kemudian bentuk instrumennya adalah menjodohkan dengan menggunakan media Word Wall. Jadi soalnya nanti ada di dalam Word Wall seperti itu. Instrumennya terlampir, kemudian tekniknya tes. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan.
ranahnya kognitif, kemudian medianya sama, bentuk instrumennya menggunakan media berupa word wall. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu membuat mind mapping yang berhubungan dengan bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Ranahnya adalah ada kognitif, afektif, kemudian psikomotorik. Untuk instrumennya nanti dalam bentuk LKPD seperti itu. Yang terakhir adalah peserta didik sebagai audien mampu merepresentasikan hasil mind mapping yang berhubungan dengan fungsi-fungsi bagian tumbuhan, mampu merepresentasikan itu sendiri masuk ke dalam behavior, kemudian melalui diskusi kelompok atau condition dengan tepat atau degree-nya. Ranahnya juga sama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Instrumennya nanti berupa alat pelaga visual, yaitu hasil proyek dari mind mapping tersebut. Nah, untuk urutan pembelajarannya sendiri ada dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk yang pendahuluan yaitu pembelajaran dibuka dengan salam, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian bersama guru saling tanya kabar, kemudian melakukan presensi, kemudian guru menyiapkan diri agar siap untuk belajar, kemudian peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme, kemudian peserta didik menyimak persepsi dari guru tentang pembelajaran sebelumnya, dan yang terakhir adalah peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya sendiri dibagi menjadi 6 siklus. Yang pertama yaitu sintaks 1 pertanyaan mendasar. Kegiatannya adalah peserta didik menyimak media yang berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan yang ditampilkan oleh guru. Dalam hal ini, guru menggunakan media belajar berupa tanaman hidup untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Selain menggunakan tanaman hidup, guru juga akan memberikan materi bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan media pembelajaran berupa word wall. Kemudian peserta didik diberi pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal mengenai pembelajaran ini. Yang pertama, apa kalian lihat pada tumbuhan yang ditampilkan tadi? Menurut kalian apa yang akan terjadi apabila akarnya menghilang? Seperti pertanyaan pemantik yang tadi. Kemudian peserta didik untuk mencoba menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya peserta didik melakukan ice breaking bersama guru. Nanti ice breaking yang akan diberikan yaitu ice breaking berupa game hitam dan hijau seperti itu. Kemudian sintaks 2, mendesain perencanaan proyek. Peserta didik menyimak penjelasan guru terkait fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Media pembelajaran yang akan digunakan guru adalah media pembelajaran berupa word wall, jadi nanti materinya akan ditampilkan melalui word wall seperti itu. Melalui mengamati, peserta didik menentukan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Jadi peserta didik mengamati materi yang ditampilkan guru dalam bentuk word wall. Kemudian melalui LKPD, peserta didik menelaah hubungan antara bentuk dan fungsi tumbuhan. Jadi diberikan LKPD juga sebagai observasi awal untuk tugas yang akan diberikan kemudian dalam bentuk kelompok seperti itu. Untuk selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian peserta didik menyiapkan alat dan bahan untuk membuat mind mapping seperti kertas, lem, seperti itu. Kemudian sintaks 3 menyusun jadwal proyek. Pada tahap ini peserta didik dengan bimbingan guru menyesuaikan jadwal kegiatan proyek. Peserta didik menerima informasi tentang waktu penyelesaian proyek membuat mind mapping. Kemudian peserta didik diingatkan kembali bahwa proyek dibuat berdasarkan judul yang telah disepakati. Kemudian sintaks 4 memantau peserta didik dan kemajuan proyek. Peserta didik mengerjakan proyek dengan menempel bagian-bagian tumbuhan yang telah disediakan guru. Peserta didik berkomunikasi dengan guru dan mendapatkan pendampingan dalam menyelesaikan proyek. Kemudian peserta didik berdiskusi mengenai kendala yang dialami selama pengerjaan proyek. Kemudian sintaks 5 penilaian hasil. Peserta didik mempresentasikan hasil karya berupa mind mapping tentang bagian-bagian fungsi tumbuhan. Kemudian peserta didik yang tidak presentasi memberikan tanggapan terkait presentasi yang dilakukan. Selanjutnya, peserta didik memberikan penguatan dan motivasi produk yang telah ditampilkan. Setelah pengerjaan tugas proyek atau kelompok, peserta didik diberikan tugas individu berupa asesmen formatif dengan menggunakan media pembelajaran berupa word wall. Kemudian sintaks 6 ada evaluasi pengamatan. Yang pertama yaitu peserta didik melakukan evaluasi melalui permainan online Kahoot yang didampingi dulu. Permainan ini nanti dalam bentuk kuis yang dengan soal-soal kaitannya dengan bagian-bagian beserta fungsi tumbuhan.
Kemudian peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini. Kemudian peserta didik memperbaiki atau menyempurnakan produk yang telah dibuat dengan kreativitas masing-masing kelompok. Untuk sebagai penutup, yaitu peserta didik bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan, bagaimana yang paling kalian kuasai dari materi ini, bagian materi manakah yang belum dapat kalian kuasai secara lengkap, kemudian bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran. Kemudian peserta didik diberi penguatan penghargaan terhadap prestasi belajar yang mereka capai. Selanjutnya peserta didik diberi informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir yaitu peserta didik dan guru bersama-sama berdoa dan menutup kegiatan pembelajaran. Karakter yang ingin dicapai yaitu religius dan berakhlak mulia. Untuk pengayaan, komponen lain remedial dan referensi. Untuk pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Kemudian lampirannya berupa materi pembelajaran dengan word wall, asesmen formatif dalam bentuk word wall, LKPD, kemudian instrumen penilaian. Untuk glosariumnya sendiri yaitu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kemudian daftar pustakanya adalah dari buku panduan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial dan juga buku pegangan siswa ilmu pengetahuan alam dan sosial. Langsung saja untuk lampiran yang pertama yaitu buku yang digunakan guru sebagai sumber belajar yaitu buku modul pendamping siswa ilmu pengetahuan alam dan sosial dari pegangan guru sebagai sumber belajar. Kemudian untuk lampiran duanya yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran pertama yang digunakan guru adalah word wall dan tanaman hidup. Kemudian word wall adalah media pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat berbagai aktivitas interaktif seperti membuat materi pembelajaran, kemudian beserta asesmennya juga seperti itu. Nah, materi pembelajaran yang digunakan guru yang lainnya adalah LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk mind mapping. Kemudian untuk presentasi kelompok, guru menggunakan media berupa hasil proyek mind mapping dari yang telah disusun siswa secara kelompok. Nah, untuk lampiran tiganya, yaitu ini adalah tampilan dari media pembelajaran yang digunakan guru, yaitu berupa word wall seperti itu. Nah, tampilan pertamanya yaitu dengan judul bagian-bagian tumbuhan, kemudian di sini ada open box. Nah, kemudian ketika kita mengklik salah satu box tersebut nanti akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul berbagai macam bagian-bagian tumbuhan beserta gambarnya seperti itu. Nah, untuk materi fungsi bagian-bagian tumbuhan sama, ketika kita mengklik salah satu kotak, nah seperti ini nanti akan muncul fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Kemudian tugas siswa adalah mengamati, kemudian mengobservasi, kemudian mencatat hal-hal penting terkait materi yang diberikan oleh guru. Untuk tampilan lampiran 3 yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD yang pertama yaitu nanti sebagai tugas individu adalah peserta didik mengerjakan tugas kaitannya dengan bagian tumbuhan. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini dalam bentuk menjodohkan seperti itu. Misalkan nomor 1 adalah dia gambar daun. Nah, nanti siswa memilih atau mengklik kotak yang bertuliskan daun seperti itu. Jadi nanti untuk tugas individunya ada 10 soal, yaitu 5 soal tentang bagian-bagian tumbuhan, kemudian yang 5 soal tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, LKPD kedua adalah fungsi bagian-bagian tumbuhan, bentuknya adalah menjodohkan seperti itu. Berikut tampilannya untuk LKPD fungsi bagian-bagian tumbuhan.
Nah, kemudian untuk LKPD tugas kelompoknya ada menempel bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, untuk alat dan bahannya ada kertas folio bergaris, lem, gunting, kemudian pewarna. Nah, untuk langkah-langkahnya, peserta didik menguning masing-masing bagian tumbuhan beserta fungsinya, peserta didik menempel bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, kemudian peserta didik mewarnai atau menghias hasil dari proyek sesuai dengan kreativitas kelompok masing-masing. Kemudian ada lampiran 4 ada asesmen pengayaan dan remedial seperti ini. Kemudian untuk rencana pengayaan nanti, siswa disuruh untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya tanpa ada panduan. Kemudian untuk yang remedial, siswa disuruh menyebutkan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dengan diberikan panduan. Instrumen penilaian, lampiran kelima, yaitu yang pertama adalah asesmen awal atau diagnostik, yaitu yang pertama adalah asesmen awal kognitif. Apakah kamu tahu fungsi bagian-bagian tumbuhan? Apakah kamu tahu fungsi masing bagian tumbuhan? Kemudian apakah kamu tahu hal-hal apa yang harus dilakukan agar tumbuhan tumbuh subur? Kemudian untuk diagnosis awal yang non kognitif, yaitu bagaimana caramu memahami atau menghafal materi dengan lebih mudah, menghafal dengan cara membaca, mendengar, atau praktek langsung. Nah, ini asesmen awal ini kita guru menggunakannya sebagai asesmen untuk menilai gaya belajar masing-masing peserta didik. Kemudian, apakah kamu tertarik untuk mempelajari materi-materi bagian tumbuhan beserta fungsinya digunakan untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Kemudian yang terakhir adalah apakah kamu mudah marah ketika pendapatmu tidak diterima, digunakan guru untuk mengetahui kemampuan sosial emosional. Kemudian yang asesmen kognitifnya ada 10 soal, yaitu soal nomor 1 sampai 5 berhubungan dengan memecahkan masalah yang berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan. Kemudian untuk soal 6 sampai 10, soal yang berhubungan dengan memecahkan masalah yang berhubungan dengan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Untuk kriteria penilaiannya yaitu jika siswa menjawab soal dengan benar, maka skornya 1, dan jika salah, maka skornya 0. Untuk asesmen psikomotoriknya, yaitu dari aspek penilaiannya ada kejelasan dalam mendalami informasi, keaktifan dalam berdiskusi, dan kejelasan kerapian dan presentasi. Untuk skornya, masing-masing dimulai dari 30, 20, kemudian 10. Jadi nanti total skornya setiap siswa mendapatkan masing-masing 100, seperti itu. Nah, untuk lampiran 6-nya ada jurnal refleksi untuk guru. Yang pertama adalah hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Apakah kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? Apakah kegiatan yang menarik dalam pembelajaran ini? Kemudian apa yang diharapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Kemudian survei kepada guru. Nah, ada 10 poin. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu mengajar dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini digunakan untuk mengetahui kondisi siswa setelah memperoleh materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai modul ADA yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.